could run with you. Sahabat Pustaka, kali ini saya akan ajak Anda ke Lampung, tepatnya di kebun percobaan natar. I wanna say forever, we could be good together. Guess misery loves company. Sahabat Pustaka, saat ini saya bersama Pak Arifin, Kepala BPTP Lampung. Iya Pak, ini Lampung ini kan terkenal dengan lada Pak. Sebenarnya potensi lada di Lampung sendiri gimana sih Pak? Ya, kalau bicara lada di Lampung, ini bukan sekedar potensi dan ini merupakan jati diri ya. Karena di lambang Provinsi Lampung itu ada gambar lada dan potensinya sejak dulu itu tersebar di beberapa kabupaten, mulai dari Lampung Timur, Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, dan mungkin sekarang juga ada daerah Waikanan. Di Lampung kita punya kebun natar Pak ya, kebun percobaan natar Pak ya. Dan di sana kan kita juga ada kegiatan perbenihan Pak ya. Ya, kita di sana punya kebun induk ya, baik yang di lapangan maupun yang di bawah greenhouse dalam bentuk kebun induk mini. Di sana kita menghasilkan bibit-bibit lada yang berkualitas, bermutu, dan memang disesuaikan dengan daerah-daerah pengembangannya. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi KP Natar untuk melihat lebih jauh kegiatan perbenihan lada di sana. Ini saya ajak Anda ke rumah pembibitan yang tradisional, yang biasa para petani punya di lahan. Ini ada yang ditutup nih Pak. Ini apa nih Pak dalamnya? Ini dalamnya Jangan-jangan ini batu akik bukan? ini lada Pak. Oh lada. Ah ini apa Pak? Nah Ini kok daun nih isi. Oh ini lada yang baru ditanam Pak. Oh ini bibit lada. Jadi cara ngebibitin lada itu dipotong satu ruas ya. Setelah bibit tadi ditanam ke polybag, kemudian ditaruh di tempat ini, kemudian ditutup, disungkup namanya, disungkup. Berapa lama Pak? Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Jadi ini teman-teman, setelah 1 bulan bibit lada tadi sudah muncul tunas nih. Nah ini siap untuk dipindah ke lahan ditanam. Itu umur berapa Pak? Umur sekitar 4-5 bulan ya. Dia udah berapa? Tingginya sudah berapa? Sudah 7 ruas lebih. 7 ruas lebih. Ini bibit lada yang sudah siap untuk ditanam di lahan ya. Nih tadi kan dibilang ada 7 ruas ya Pak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sekarang kita mau lihat tanaman induk yang dijadikan bahan untuk bikin bibit. Ini kebun induk namanya, kebun induk. Jadi tanaman lada yang dijadikan bahan untuk bikin benih. Akhirnya nemu juga. Kirain masih 2 kilo lagi. Ini tanaman yang nanti dijadikan bahan untuk bikin bibit atau benih lada. Ini umur berapa tahun Pak? Ini umur 2 tahun Pak. 2 tahun. Nah ini Pak yang bagus untuk jadi benih. Oh ini yang namanya akar kat. Akar kat nih. Dan ada akar kat, ada daun penumpu, ada cabang produksi. Dari batang yang kita potong tadi, kita ambil, kita udah dapat 1 calon benih nih. Ini yang kita nanti ditanam di polybag. Batang ini masih bisa kita pakai untuk benih lagi. Kita bisa potong-potong lagi, cuman kita harus membuang 3 daun dari atas. 3 daun dari atas nih. Harus kita buang nih, ini nggak bisa kita pakai. Nah, cabang produksinya ya kita buang, jadi kita potong. Kita
dapat 12 bibit atau benih yang nanti kita tanam di polybag. Teman-teman, saya bersama Pak Edwin, Ya. Kepala Kebun Natar. Di sini ada sebuah teknologi Lada induk mini. kebun lada induk mini. Nah, Jadi kita untuk memperoleh bibit dalam jangka waktu yang cepat ya, dan lahan yang terbatas. Jadi kita membuat teknologi pembuatan lada induk mini seperti ini. Jadi, kalau tadi kan saya sempat ke kebun tuh. Ah, Kebun ditanam di kebun Ah, gitu ya, ya. ada Terus gitu. Dia merambat ke pohon ya, gitu ya, ya. ya. Memang itu perlu lahan yang luas ya Pak ya. betul. Kalau ini Biasanya lahannya sedikit. sedikit ya. Nah, Oke. Jadi biasanya kan kalau petani itu dia mempunyai lahan yang lebar, Ya, kan tanamannya banyak. Nah itu mungkin mereka bisa menggunakan dari itu. Nah, kalau kita misalnya lahannya terbatas, kita memerlukan bibit yang dalam waktu cepat seperti ini kita buat. Nah ini dari mulai tanam itu bisa diambil sebagai sumber bibit itu kurang lebih 8 sampai 9 bulan itu bisa diambil sebagai bahan untuk bibit. Oke. Nah sebetulnya ini kan biasanya kalau petani memakai Kayu. bambu apa, tapi kan itu tidak tahan lama. Oh, iya. Jadi kita Modifikasi ya? modifikasi paralon biar dia waktunya lama gitu.